Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan, taufik, inayah, hidayah dan istita'ah yang Allah berikan pagi ini sehingga bisa kita menunaikan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah, dan berdiam diri beriktikaf di masjid ini hingga syuruk nantinya. Kemudian kita juga akan melanjutkan dengan salat sunnah syuruk sehingga pulang pagi ini ke rumah kita masing-masing dalam kondisi membawa pahala haji dan umrah secara sempurna. Tam kata baginda Rasul demikian. Kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan kita ini akan berlanjut hingga 3 pertemuan dengan pertemuan kali ini hingga hari Minggu. Temanya tadi sudah dibacakan, tajhiz al-janaiz, mempersiapkan jenazah. Tema fardul kifayah, ilman wa amalan. Melihat mayoritas kaum muslimin dalam kondisi awam dan jahil untuk masalah tajhiz janaiz ini, dan melihat banyaknya praktek-praktek tajhiz janaiz yang kadangkala syarat dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh baginda Rasul. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dengan berbagai macam latar belakang tadi, membuat kajian kita ini penting untuk disimak dan penting untuk dilanjutkan. Artinya tidak cukup dengan sekali pertemuan. Kaum muslimin yang berbahagia, durasinya 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama sedikit muqaddimah, dan saya akan membacakan hadis-hadis baginda Rasul yang diringkaskan, disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram yang saya bawa ini. Dan besok kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang praktek secara teori. Jadi hadis-hadis unggulan dan inti dari baginda Rasul tentang tajhiz al-janaiz. Di hari Minggu kita butuh waktu yang sedikit lebih panjang. Kita upayakan hadis yang sudah kita simak itu bisa kita praktekkan, yaitu praktek tajhiz al-janaiz. Kalau ada bisa kita bawa proyektor nanti biar lebih bisa kita lihat langsung dan sekaligus prakteknya langsung. Kaum muslimin yang berbahagia, al-janaiz, jenazah, kalau di bawah jenazah
kerendanya jenazah, yang di atas keranda jenazah. Beda harakah menunjukkan beda arti. Ji di bawah mayit itu keranda jenazah. Kalau di fathah barisnya di atas, artinya yang di atasnya jenazah. Kitabul janaiz, janaiz jamak plural dari kata jenazah. Bagaimana cara kita mentajhiz, mempersiapkan jenazah, itu sesuai dengan praktik dan petunjuk baginda Rasul. Di pertemuan yang pertama ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan membacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar sebagai muqaddimah pembahasan jenazah. Beliau mengatakan istihbab dzikril maut. Yang paling penting dari pembahasan tajhiz janaiz, sebelum kita mempelajarinya, kita menghadirkan, menyebutkan kematian. Jadi menghadirkan, mengingat kematian. Jadi seolah-olah kita sedang belajar sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, bahkan kita sendiri membutuhkan. Karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan melalui proses kematian itu. Walaupun angan-angan kita mengatakan itu masih lama. Angan-angan kita mengatakan mati itu masih lama, masih lama. Tapi itu haqqun. Rasul mengatakan wal mautu haqqun. Kematian itu pasti. Semua tahu kita pasti mati, tapi angan-angan kita mengatakan mati itu lama. Maka dulu ada ahli hikmah mengatakan, ketika kami kecil, kami menyangka kematian itu cuma datang kepada mereka yang sudah tua. Sering ketika kita kecil kita berpikir itu yang sudah tua dulu mati, yang sudah tua dulu meninggal kalau kita masih lama. Rupanya beliau mengatakan ketika saya sudah dewasa baru saya sadari kematian itu tidak pernah mengenal umur. Tidak pernah mengenal umur. Maka fa'akthir min dzikri hadimil ladzat. Suatu ketika baginda Rasul, hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, beliau melewati satu kelompok orang Ansar sedang duduk bercengkrama bahagia, yadhakun, mereka saling tertawa. Mereka tertawa, duduk tertawa, mungkin lagi berguyon macam-macam. Akhirnya mereka tertawa. Sah saja anda tertawa, boleh anda tertawa selama tidak berlebihan. Tapi baginda Rasul mengatakan, ala tuksiru min dzikri hadimil ladzat. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalau kalian tahu seperti apa kalian nantinya, tidak mungkin kalian bisa ketawa seperti itu. Ya, kita yang suka ini duduk bercengkrama, guyon berlebihan, bercanda berlebihan, kemudian kita tertawa haha hihi. Rasul mengatakan kalau sekiranya kalian tahu itu seperti yang saya tahu, maka kalian akan lebih banyak menangis dibandingkan tertawa seperti ini. Ala, ketahuilah kenapa kalian tidak tuksiru min dzikri hadimil ladzat, memperbanyak mengingat yang memotong, yang memutuskan segala kelezatan dan kenikmatan. Ala wahwal maut, dan ketahuilah pemutus nikmat itu bernama kematian. Tadi baru kita mulai datang kabar dari Dr. Wahyu, orang yang punya banyak jasa untuk kaum muslimin, untuk dakwah sunnah, Pak Daus ya, sudah Allah wafatkan. Kita nggak tahu kapan. Wal mautu haqqun. Rasul seolah-olah ingin menegaskan, karena kita kadang-kala angan-angan kita itu terbawa mati itu nggak ada, mati itu masih lama. Padahal dengan mata kepala kita sendiri selalu kita menyaksikan kematian itu datang terus. Sihamul manaya yanalna.
Kalau busur kematian itu sudah mendatanginya, dia tidak pernah sedikit pun meleset dari sasarannya. Enggak pernah meleset. Fulan, enggak pernah fulan tiba-tiba yang wafat orang lain, enggak ada itu. Maka Rasul mengatakan aktsiru, perbanyaklah. Maka saya sering mengatakan zikrullah saja, zikir, mengingat Allah, itu ada waktu-waktu tertentu kita tidak berzikir dan tidak dibolehkan berzikir. Tapi kalau zikrul maut, mengingat mati, itu enggak ada waktu tertentu tidak boleh mengingat mati. Aktsiru, perbanyaklah. Zikri hadhimil ladzat, perbanyaklah menyebut, mengingat pemutus yang memotong, yang mengalahkan segala kenikmatan itu. Ala wahwal maut, dan ketahuilah pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Rawahu thalatha, Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Kalau kita buka sahih Imam Ibnu Hibban, di situ baginda Rasul menambahkan, la yukthir dzikral mauti 'abdun, seorang hamba tidak memperbanyak mengingat kematian, fi dhaikin illa wasa', kalau dalam kondisi sempit dia mengingat mati, maka sempit itu jadi lapang. Wala fi si'atin illa dhayyaqah, kalau dia mengingat mati dalam kondisi si'ah, dalam kondisi lapang, yang lapang itu akan menyempitkan. Itu tujuan kita mengingat mati. Lagi sempit ini, lagi susah, lagi bermasalah, tengah hanapeng, tengah sulit luar biasa, kita mengatakan semua tidak dibawa mati itu. Tenang kita, nyaman. Yang rumah besar, yang gedung itu, yang kendaraan mewah itu tidak kita bawa mati. Tapi harus diingat juga, yang kendaraan sederhana, yang rumah kecil juga tidak dibawa mati. Artinya berusaha memperbaiki hidup kita, hidup dalam kondisi terbaik, tapi kita tidak membawa mati. Wala fi si'atin, mengingat mati dalam kondisi lapang itu menyempitkan. Ketika sudah mudah Allah berikan segalanya, kita bisa dapatkan dengan mudah, ingat mati. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyempitkan. Tidak tiba-tiba dapat sesuatu dia berfoya-foya melakukan macam-macam yang Allah haramkan, tapi dengan mengingat mati itu justru kita sempitkan untuk diri kita. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala aktsiru min dzikri hadhimi ladzat ala wahwal maut, wahai kaum muslimin, perbanyaklah oleh kalian untuk menyebutkan hadhimi ladzat, pemutus kenikmatan itu kematian, dan itu pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Dari latar belakang ini disyariatkan bagi kaum muslimin berziarah kubur. Harus datang ke kubur. Lihat, baginda Rasul juga melakukan, padahal hidupnya dalam kondisi terus mengingat mati, terus menghadirkan Allah, tapi menyempatkan waktu dan mengkhususkan waktu untuk menziarahi kubur. Itu beliau datang. Makin mendekati ajal itu, makin sering beliau menziarahi kubur. Seolah-olah beliau tahu ini mendekati ajal. Beliau keluar malam hari, tengah malam sama istrinya, tiba-tiba istrinya Aisyah itu udah kecarian, kemana Rasulullah. Rupanya Rasulullah sudah pergi menziarahi kubur para sahabatnya. Bahkan tidak jarang baginda Rasul dari Madinah itu menziarahi kubur para syuhada Uhud. Uhud dengan Madinah itu jaraknya lumayan itu, tapi mengkhususkan
datang berziarah ke kubur para syuhada Uhud, mengingat kematian. Sederhananya, konsep pendidikan karakter yang selalu kita gaungkan atau yang selalu kita upayakan di sekolah kita, dua saja: ingat Allah yang melahirkan muraqabatullah, dan ingat akhirat yang melahirkan muhasabah. Kalau ini umat ini punya dua hal ini, insya Allah umat ini umat terbaik. Hilang yang pertama atau yang kedua, ini akan hilang kualitas umat. Kenapa sekarang kemungkaran itu mudah sekali orang melakukan? Transaksi haram mudah sekali orang melakukan. Para pejabat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk berbagai macam transaksi haram. Enggak ingat Allah, enggak tahu Allah sedang mengawasi itu. Allah punya nama Al-Basir, Ar-Raqib, yang maha melihat, yang maha mengawasi. Al-Muntaqim, bukan cuma melihat mengawasi, Allah itu bisa intiqam. Intiqam itu apa? Membalas. Tiba-tiba lagi jahat-jahatnya itu Allah balas. Itu mengingat Allah. Kalau mengingat mati, itu akan melahirkan muhasabah. Kita tahu ini akan dihisab. Saya tidak boleh seperti ini, karena saya akan mati dan setelah itu akan dihisab. Bukan mati itu selesai masalah, tidak selesai masalah, justru awal dari masalah. Jadi harus kita hadirkan mengingat mati, mengingat alam akhirat. Nanti di minggu ketiga, saya rasa minggu ketiga, Sabtu Minggu di Masjid TVRI, kita punya 2 hari kajian khusus perjalanan panjang akhirat. Artinya dari fase mati, meninggal, hingga masuk al-jannah awin nar, surga atau nerakanya Allah. Itu perjalanan panjang. Bagaimana sirat, bagaimana segalanya, sampai nanti kita masuk dengan izin Allah al-jannah, surganya Allah. Nah, itu perjalanan panjangnya. Kalau itu selalu kita hadirkan, insya Allah itu lahir generasi kuat. Kalau di buku saya namakan itu generasi lintas dimensi. Generasi boleh hidup kapan saja, di mana saja mereka hidup, selama matrikulasi pendidikan karakter ini, 2 hal tadi, sifat Allah yang melahirkan muraqabah, kemudian alam akhirah yang melahirkan muhasabah, insyaallah ini generasi terbaik. Itu saya dapatkan kesimpulan dari khalifah kaum muslimin yang kedua, Umar ibn Khattab. Beliau seolah-olah hidup zaman para sahabat, hidup di zaman tabi'in, melihat tabi'in di zaman mereka. Kemudian beliau mengatakan kepada tabi'in, kalian tahu tidak apa yang membedakan kalian dengan orang sebelum kalian? Itu generasi sahabat. Perbedaan kalian dengan generasi sahabat itu perbedaannya cuma 2. Iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhir. Itu yang dilihat oleh Umar, kurang pada generasi tabi'in. Saya nggak tahu kalau Umar melihat kondisi kita itu. Allah mantangana mupat. Kalau Umar melihat kondisi kita, seperti apa yang akan Umar tuturkan? Generasi tabi'in saja Umar mengatakan, yang membedakan kalian dengan orang yang kalian lihat itu baru meninggal, generasi baginda Rasul, itu perbedaan kalian 2. Iman kalian terhadap Allah, iman kalian terhadap hari akhir. Itu yang selalu kita ulangi dalam salat kita tadi. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya katakan ini kuncinya di situ, Pak. Kalau 3 itu bagus, baru bagus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu sudah bagus, artinya ihdinas siratal mustaqim sudah kita dapatkan. Tapi seolah-olah Allah menjelaskan itu saja kepada kita, sangat sulit kita pahami.
Allah suruh kita baca paling kurang 17 kali. Ulang terus Al-Fatihah 17 kali setiap rakaat. Tidak ada rakaat kecuali bi Fatihatil kitab. Kecuali dengan Al-Fatihah. Itu tujuannya, supaya lahir generasi yang kuat. Maka perbanyak mengingat mati. Perbanyak mengingat mati. Kita bisa mengatakan saya sudah memperbanyak mengingat mati. Dalam satu hadis yang lain Rasul mengatakan, man aktsara min dzikril maut ru'iya fi amalihi. Orang itu kalau sudah memperbanyak mati, kata baginda Rasul, maka itu nampak dalam amalnya. Dia bukan cuma mengingat mati, nampak dia. Kita betul enggak mengingat mati? Kata Rasul, kalau sudah memperbanyak mengingat mati, maka itu nampak dalam amalnya. Maka rahasianya satu, saya mengatakan sesuai dengan petunjuk baginda Rasul, semua ibadah itu bisa kita perbaiki dengan satu cara, menjadikan itu ibadah kita yang terakhir, dan setelah itu kita mati. Kenapa puasa kita puasa yang sangat biasa saja, Ramadan kita Ramadan biasa saja? Karena kita masih berpikir tahun depan masih ada Ramadan, tahun depannya lagi ada Ramadan lagi. Salat kita salat biasa saja, karena kita berpikir nanti kita salat lagi, yang kurang nanti saya perbaiki. Tapi kalau kita salat muwaddi', kata Rasul, salat seperti orang mau berpisah, nah kita perbaiki salat totalitas. Puasa terakhir, kalau dari awal Ramadan kita hadirkan ini puasa terakhir, ini Ramadan terakhir, kita akan memperbaiki puasa dan Ramadan kita. Kalau ini puasa terakhir saya akan memberikan segalanya. Kalau ini puasa terakhir kita berikan segalanya, totalitas. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Rasul ya, diwajibkan puasa tahun kedua, artinya berpuasa cuma 8 kali. Kita sudah berpuasa 34 kali, tapi tidak saleh seperti Rasul. Ada yang 50. Mana saya tanya, Bapak berapa kali sudah berpuasa? 60 sekian, Ustaz. Jadi 60 sekian apa yang sudah kita dapatkan? Rasul cuma 8 kali, kok bisa gitu? Nah ini aksir min dzikri hadhimil lazzat. Harus nampak dalam amalnya. Nampak dalam amal. Kualitas amalnya bagus, karena kita berpikir inilah puasa terakhir kita. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan istihbab, dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan kita memperbanyak mengingat mati. Tapi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Itu yang dilarang oleh baginda Rasul. Disebutkan hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar, karahah tamannil maut. Dilarang, dimakruhkan orang berangan-angan supaya mati. Ini beda. Mengingat mati dengan berangan-angan supaya mati. Baik berangan-angan dilarang, cuma berkeinginan, ataupun kalau bahkan sampai tahap mendoakan, ya Allah wafatkan saya, ya Allah matikan saya saja. Ini bukan karakter mukmin itu. Pesimis, berputus asa, bahkan sampai ke tahap menginginkan kematian. Justru mukmin itu optimis. Mukmin itu man tala umruhu hasuna amaluhu. Makin bertambah umur, makin tambah kebaikannya. La yazidu umruhu illa zada khairuhu. Tidak bertambah umurnya kecuali bertambah kebaikannya. Itu mukmin. Maka kita dalam syariah kita itu dilarang
berangan-angan meminta kematian. Dilarang. Jangan berangan-angan. Menunjukkan keputusasaan. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda berangan-angan mati, sudah menunjukkan keputusasaan, dan itu sifatnya orang-orang kafir. Yang kedua, tidak ada kebaikan dan maslahah. Tidak ada maslahah. Kita berpikir selesai mati sudah selesai masalah, padahal di situ tidak ada maslahah, justru awal dari masalah. Maka jangan pernah berangan-angan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas rupanya termasuk orang yang pertama kali mengamalkan hadis ini. Kalau membaca biografinya Anas, pembantu baginda Rasul, umur 10 tahun diantar untuk membantu baginda Rasul. Rasul datang ke Madinah, itu semua penduduk Madinah datang ke rumah baginda Rasul memberikan hadiah macam-macam. Ummu Sulaim, ibunya Anas, itu datang cuma membawa Anas. Ya Rasulullah, semua orang sudah memberikan hadiah, aku tidak punya hadiah. Kalau uang ini itu harta benda saya tidak punya. Yang saya punya cuma ini. Anak saya umur 10 tahun, jadikan dia orang yang membantumu. Saya katakan itu orang tua cerdas. Ya, bahasa Aceh tuha tuho, makin tuha makin muho. Ada orang rumahnya samping rumah tungku, samping pesantren, anaknya tidak pernah belajar agama. Rumahnya di belakang rumah ustaz, anaknya tidak pernah diminta untuk dibawa ke ustaznya supaya belajar agama. Yang tuha pungo, tuha pungo. Makin tuha makin punguh. Tapi kalau tuha-tuha itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu melihat Rasul datang. Ini yang belum ada bagi baginda Rasul, itu pembantunya. Kalau pembantu baginda Rasul, artinya dia akan menyerap ilmu melebihi para sahabat lainnya. Akan hidup di rumah baginda Rasul, tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Maaf cakap, bagaimana Rasul membuang hajat, Anas itu tahu. Karena memang tinggal di rumahnya baginda Rasul. 10 tahun mengabdi kepada baginda Rasul hingga wafat baginda Rasul. Cuma ketika Anda baca biografinya, umurnya panjang sesuai doa baginda Rasul. Waktu diantarkan didoakan oleh baginda Rasul, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, dan masukkan dia ke dalam surga, dan perbanyak anaknya. Katakan, saya menguburkan dengan tanganku itu lebih dari 100 keturunanku. Itu yang dikuburkan, belum yang masih hidup. Yang dikuburkan saja dari keturunannya, anak cucunya itu lebih 100. Kalau kita 2 lebih baik. Ini 100 yang aku kuburkan dengan tanganku. Kebunnya itu berbuah hingga 2 kali dibandingkan kebun mayoritas masyarakat muslim lainnya. Allah berikan rezekinya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Kalau kita lihat di zaman Daulah Umayyah, dinasti Umayyah, Anas ini mendapatkan perlakuan yang sama sekali tidak istimewa sebagai pembantu Rasul. Nah, umurnya sudah panjang, matanya sudah redup, padahal pembantu baginda Rasul. Suatu ketika masuk ke istana dinasti Umayyah, Anas mengatakan, kalau sekiranya aku seorang Nasrani, maka umat Nasrani tidak akan memperlakukanku seperti kalian. Coba sekiranya ini pembantu Rasul hidup di zaman kita, seperti apa kita perlakukan beliau. Tapi ketika itu beliau banyak hak-haknya yang seharusnya diberikan tidak diberikan. Beliau mengatakan, kalau bukan Rasul melarang berangan-angan kematian, sungguh aku sudah memintanya. Luar biasa sulit yang dihadapi oleh Anas. Beliau mengatakan, kalau bukan sekiranya Rasul melarang, aku sudah meminta. Tapi Rasul mengatakan apa? La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sama sekali itu. Itu taukidnya berapa kali di sini? Yatamannayanna. La dilarang, kemudian dikuatkan lagi dengan nun taukid.
Jangan sama sekali kalian itu berangan-angan mati. Jangan berangan-angan mati. Dikuatkan dalam riwayat Imam Nasa'i, li dzurrin yusibuhu minad dunya, karena kemudaratan yang menimpanya faktor duniawi. Karena miskin sekali tiba-tiba pingin mati, sulit sekali punya banyak masalah pingin mati, berangan-angan. Jangan. Karena ada pengkhususan riwayat Imam Nasa'i, banyak para ulama kita yang mengatakan kecuali untuk masalah akhirat. Kalau untuk dunia jangan, untuk akhirat boleh. Ada juga yang mengumumkan sesuai keumuman hadis, tidak boleh meminta kematian baik karena faktor duniawi atau ukhrawi. Tapi kalau kita rangkum berbagai macam hadis dari baginda Rasul dan berbagai macam petunjuk dari salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang tidak boleh itu karena faktor duniawi. Faktor ukhrawi boleh, duniawi tidak. Jangan sama sekali berangan, baik masih dalam bentuk al-qasd, pingin saja, ya Allah ini pingin mati. Atau ad-doa, itu lebih dahsyat lagi, berdoa supaya Allah wafatkan. Rasul memberikan kita solusi. Sering ulama kita, tungku-tungku kita, kalau melarang sesuatu tidak pernah menyebutkan solusi. Akhirnya larangan itu tidak membekas. Tapi Rasul memberikan solusi. Fa in kana la budda muntamanniyan falyakul. Kalau memang harus sekali, kondisi kalian susah sekali, memang harus meminta, mintanya seperti ini kata Rasul. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku sekiranya wafat itu lebih baik untukku. Ini doa yang paling bagus, yang paling mantap, paling menjawab kondisi. Kita nggak tahu mana yang terbaik, karena itu fi qadarillah, masih dalam pembahasan gaibnya Allah. Bisa jadi setelah kesulitan ini justru di situ kelapangan. Setelah Anda sakit ini yang sudah menahun, justru itu menjadi Anda sehat, segar bugar nanti. Datang Rasul berziarah kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi sakit. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hartaku, bagaimana aku bagi untuk anakku, bagaimana ini, bagaimana itu. Beliau seolah-olah merasa ini ajalnya sudah dekat. Allah tas'alallahul khair. Kenapa engkau tidak meminta yang lain dan yang lebih baik? Semoga Allah panjangkan umurmu, Allah angkat sebuah kaum karenamu, dan Allah hancurkan kaum yang lain karenamu. Rupanya kejadiannya apa? Nanti di zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar, saat ini jadi komandan kaum muslimin, gubernur kaum muslimin yang luar biasa, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, Masya Allah. Hartanya tambah banyak, kaum muslimin tambah hebat, tambah berjaya karenanya Sa'ad, dan musuh-musuh Allah itu hancur karenanya Sa'ad. Padahal tadi berpikir ini sudah mendekati ajal. Kalau memang harus, minta sama Allah, minta sama Allah supaya Allah wafat. Kalau sekiranya hidup ini memberikan kebaikan kepadaku, maka panjangkan umurku. Kalau sekiranya kematian itu lebih baik untukku, maka wafatkan aku. Ini bentuk keimanan kita terhadap takdir Allah. Kalau kita percaya sekali dengan Allah, sudah kepada Allah. Atau doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Itu doa yang seringkali dibacakan oleh baginda Rasul. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, untuk mempermudah melakukan kebaikan, wa tarkil munkarat, meninggalkan mungkar-mungkar. Doakan, baca selalu, apalagi di bulan suci seperti ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin. Jadi dipermudah kebaikan
dipermudah meninggalkan yang mungkar, kemudian mencintai fakir miskin. Wa idza aradta biqaumin fitnah, ya Allah, kalau engkau menginginkan untuk satu kaum itu fitnah, cobaan, wala tuwaffini maftuna, jangan wafatkan aku dalam kondisi aku terfitnah atau termakan dengan fitnah tersebut. Itu didoakan oleh baginda Rasul itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan jangan sekali-kali kalian itu berangan-angan mati lidzurrin yunzilu bihi atau yanzilu bihi, karena kemudaratan yang dia alami atau hadapi, kecuali tadi kita sebutkan, kecuali karena faktor agama. Kondisi masyarakat sama sekali kita tidak bisa menjalankan agama, susah sekali, fitnah dahsyat sekali. Akhirnya kita berharap kepada Allah supaya Allah wafatkan. Kekhawatiran akan termakan dengan fitnah itu dibolehkan, dan itu terjadi ke banyak para ulama kaum muslimin. Baca biografinya Imam Nasai, baca biografinya Imam Al-Bukhari, sampai Imam Bukhari itu mendoakan kepada Allah supaya Allah wafatkan. Fitnah dahsyat sekali. Itu Imam Bukhari yang kalau biografinya Masya Allah, kitab terbaik setelah kitab Allah, Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau anda perhatikan perjalanan hidup di akhir-akhir kehidupan Imam Bukhari, semua kota menolak Imam Bukhari. Masuk ke Naisabur itu, masyarakat Naisabur itu sudah menunggu, jangan, tidak boleh. Masuk ke sana tidak boleh, masuk ke situ tidak boleh. Sampai akhirnya beliau disebutkan oleh Imam Zahabi wafat dalam kondisi sendiri di rumah seorang teman, dan tidak ada yang tahu wafatnya Imam Bukhari, hingga temannya itu menyaksikan ada bayang-bayang putih yang berpakaian putih sedang mengelilingi jenazahnya, melakukan salat untuknya. Itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Karena tidak ada orang yang menyalatkan Imam Al-Bukhari, difitnah, perkataan beliau dipelesetkan, kemudian diusulkan yang macam-macam. Akhirnya orang membenci dan menjauhi Imam Bukhari. Padahal sebelumnya kalau beliau memasuki satu kota itu 70.000 paling kurang orang sudah menunggu di pinggiran kota untuk menyambut Imam Bukhari. Tapi setelahnya inilah kehidupan, ini seni kehidupan. Masuk ke Naisabur itu 70.000, para ulamanya, penuntut ilmunya, masyarakatnya menunggu siapa Imam Bukhari. Setelah itu masuk ke Naisabur, Imam Bukhari tidak boleh masuk. Jadi mengusir ulama, mengusir dai, itu bukan hari ini, itu fenomena lama itu. Fenomena lama. Ada yang lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan, ataupun dari apa yang kita khawatirkan. Itu Imam Al-Bukhari, bahkan beliau meminta supaya Allah wafatkan. Tidak sanggup lagi dengan fitnah yang tersebar itu. Karena ada orang-orang yang hasud. Penuntut ilmu itu dihasut oleh penuntut ilmu, ulama dihasut oleh ulama. Maka kita orang awam ini harus jeli. Kadang-kala ulama itu karena faktor cemburu, karena faktor dengkinya, karena faktor ininya, itu mendengki ulama yang lain, menuduh ulama yang lain dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dan itu terjadi. Maka Imam Al-Bukhari pernah mengatakan satu kalimat beliau, yang paling dimusuhi oleh ahli ilmu itu ahli ilmu, kata beliau. Ahli ilmu yang tidak punya niat yang khalis, niat yang bersih, hati yang bersih. Orang yang meminta beliau datang justru orang yang mengusir beliau. Imam Az-Zuhali meminta Imam Bukhari datang ke negeri kami. Ketika datang, rupanya pamor Bukhari mengalahkan imam yang lama. Akhirnya imam ini menghasut Imam Al-Bukhari. Maka anda perhatikan, Sahih Muslim itu Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, tapi tidak ada satupun hadis yang beliau sebutkan aku mendengar Abu Abdillah Imam Bukhari.
padahal itu muridnya, bahkan murid yang paling rapat dengan Imam Bukhari. Tidak pernah beliau katakan dalam kitab Sahih Muslim, aku mengambil hadis ini dari Imam Bukhari, padahal hampir mayoritas hadisnya diambil dari Imam Al-Bukhari. Karena di zaman itu kalau kita sebutkan aku mengambil hadis dari Imam Bukhari, oh, kitabmu tidak bisa digunakan. Padahal Allah, ya, makana lillahi baqiyan, apa yang Anda tulis untuk Allah itulah yang tersisa. Hari ini kita selalu mengagungkan Sahih Bukhari. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, kalau untuk masalah akhirat, fitnah akhirat, itu boleh kita meminta mati kalau memang kita tidak sanggup untuk menghadang fitnah akhirat tersebut. Tapi kalau duniawi jangan. Duniawi jangan, sangat memalukan itu. Itu da'bul kuffar wal musyrikin, itu kebiasaan dan adat karakteristik orang kafir dan musyrikin, berputus asa. Lagi susah sedikit, coba lihat di barat, di Cina, di Korea, bagaimana kasus bunuh dirinya. Susah sedikit bunuh diri, susah sedikit bunuh diri. Kita pikir udah bunuh diri udah selesai. Jadi apa kerjanya mungkar nangkir itu? Belum selesai. Tapi negara Islam indeks bunuh diri itu rendah, bahkan seharusnya jangan ada, dan itu dosa besar. Jangan pernah berputus asa. Dunia itu cuma Allah balik-balikkan itu. Baina isbu' min asba'ir rahman, di antara jari jemarinya Ar-Rahman Allah. Allah balikkan ya. Anda yang di bawah besok jadi di atas, Anda yang miskin besok jadi kaya. Kita lihat di masyarakat kita. Yang dulu kaya, rumahnya megah, sekarang rumahnya udah lebih kecil dibandingkan rumah orang lain. Yang dulu berkedudukan, sekarang justru orang lain yang berkedudukan. Itu dunia, jangan pernah berputus asa. Hadis Buraidah menceritakan sifat naz'ul mu'min, bagaimana seorang mukmin itu ketika dicabutkan nyawanya. Buraidah ibnul Husain, sahabat baginda Rasul, suatu ketika di negeri Khurasan beliau mengunjungi saudaranya. Saudara ini dalam tanda petik saudara Islamnya. Disering disebutkan dalam hadis, dalam athar-athar, para sahabat mengatakan mengunjungi saudara itu bukan saudara kandung. Kalau saudara kandung langsung disebutkan syakik. Tapi ketika disebutkan akhan lahu, saudaranya, itu maksudnya saudaranya dalam Islam. Buraidah ibn Husayb, sahabat baginda Rasul, mengunjungi saudaranya karena faktor sakit, jadi beritanya sakit. Tiba-tiba ketika tiba di Khurasan, beliau mendapati saudaranya itu sudah baru meninggal. Ini beda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang gampang sekali, kalau dulu kirim suratnya masih sakit, sampai surat sudah meninggal. Ya, kalau sekarang ini update lagi, ini udah sakit, ini sudah sekarat, update lagi udah meninggal itu. Kalau dulu nggak ada. Jadi menariknya ada guru saya dulu, Dr. Abdullah Iman, belajar di Universitas Islam Madinah. Beliau dari Komoro, Jazirul Qamar, Afrika, negara kecil di Afrika. Beliau mengatakan selama belajar di Madinah, saya tidak pernah membaca surah, nggak pernah baca surah. Ketika sudah lulus, beliau kumpulkan, ada surat panjangnya segini, baru beliau baca satu-satu. Orang tuamu sudah wafat. Surat yang kedua, orang tuamu sudah ini. Surat yang ketiga, harta sudah dibagi, ini itu. Karena rugi kita baca, kata beliau. Baca sedang sakit sampai surat padahal sudah meninggal. Tak apa kita baca, fokus menuntut ilmu, nanti sekalian dirapel baca. Ya. Buraidah ibnul Husayb ketika datang melihat saudaranya, rupanya saudaranya itu sudah keluar keringat di jabin. Di sini keluar keringat. Ini hadisnya para ulama sebagian berselisih tentang kesahihan, tapi Syekh Albani termasuk yang menyebutkan ini tanda dari husnul khatimah. Sakarat maut, kematian itu ada sakaratnya. Jadi bukan mati keluar ruh udah selesai, bukan, ada sakaratnya. Sakit luar biasa.
Dan bahkan baginda Rasul itu 2 kali diberikan oleh Allah, 2 kali melebihi umatnya. Fatimah datang kepada baginda Rasul menjelang akhir hayatnya. Tajiduhu ya Rasulullah, engkau merasakannya wahai baginda Rasul? Naam, ya aku merasakannya. Kalau Rasul saja merasakan, bagaimana dengan kita? Wa inna lil mauti lasakarat, kematian itu ada sakaratnya, itu sakaratul maut. Luar biasa, sampai keluar keringat. Kalau mukmin di antara tanda aja, satu di antara tanda husnul khatimah, keluar keringat di jabinnya, ini dahinya, rasanya keluar keringat. Jadi Buraidah ketika melihat sahabatnya itu, saudaranya, sudah keluar keringat seperti itu, beliau tersenyum. Alhamdulillah. Karena saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu akan wafat dalam kondisi ininya mengeluarkan keringat. Ya, pelipisnya apa namanya? Al-jabin. Keluar keringat. Itu di antara tanda husnul khatimah. Keluar keringat, wafat di hari Jumat, hari seperti ini. Tapi jangan berangan-angan mati hari ini. Wafat, misalnya ada qadar Allah, kita wafat di hari Jumat di bulan Ramadan lagi. Di antara tanda husnul khatimah, wafat di hari Jumat. Kata baginda Rasul, yujaru min fitnatil qabr, diselamatkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan itu, yang 3 itu, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk, itu diselamatkan. Artinya dia dengan lancar bisa menjawab itu. Artinya bawaannya sampai selanjutnya, jangan lancar di kubur, nggak lancar di akhirat, nggak mungkin. Lancar di kubur artinya awal dari proses, lancar nanti di akhirat. Itu meninggal dalam kondisi syahid, yang punya 7 keunggulan. Dari semenjak tetesan darahnya yang syahid di jalan Allah, itu sudah Allah tetapkan untuknya dosa-dosa yang Allah ampunkan. Dari semenjak ruhnya keluar, dia sudah melihat tempat dia di surga, bisa memberikan syafaat untuk 70 ahli keluarganya, dan berbagai macam fadilah yang Allah berikan. Yang paling penting, al-mar'u yamutu ala ma syabba alaih. Orang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ini yang paling penting. Ya, kita cari husnul khatimah seperti apa? Husnul khatimah itu Anda jalankan apa yang Allah perintahkan, lakukan sebaik mungkin. Tidak mungkin Allah akan menjadikan hasil dari apa yang kita lakukan itu mengkhianati. Tak mungkin taatnya luar biasa, betul-betul ikhlas karena Allah, tiba-tiba Allah jadikan su'ul khatimah. Ada hamba itu melakukan kebaikan hasanat hatta la yakun bainahu wa bainal jannah illa dhira', hingga tidak ada batasan antara dia dengan surga itu kecuali cuma 1 dira' saja, 1 hasta saja. Kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka, di akhir hayatnya Allah masukkan dia ke neraka. Hadis ini konteksnya dijelaskan dalam satu riwayat, fima yarahun nas, dia melakukan kebaikan yang nampak bagi manusia, nampaknya taat. Tiba-tiba penghujung hayatnya kenapa su'ul khatimah? Itu cuma nampaknya saja yang taat, yang dia sembunyikan dalam hatinya itu sama sekali tidak. Tapi kalau Anda zahiran wa batinan, yang nampak yang tersembunyi itu betul-betul karena Allah, tidak mungkin hasil mengkhianati. Fima syabba alaih. Lihat sekarang di YouTube itu banyak sekali, ada yang azan wafat, menghabiskan umurnya untuk azan wafat. Ada yang sedang rukuk, sedang sujud, wafat. Yang kita ini belum tahu. Menghabiskan umur kita ceramah, khutbah, rupanya qadar Allah wafat di tempat lain, fal'iyadzubillah.
menghadirkan umur kita habiskan untuk mengikuti kajian, rupanya wafat di tempat-tempat yang Allah haramkan. Fal'iyadzubillah. Tapi selalu latih diri, latih niat, latih hati, amal kita sebaik mungkin, insyaallah Allah tidak akan mengkhianati dengan hasil yang akan Allah berikan itu. Di antaranya tandanya tadi, itu keluar keringat di jabin. Imam Ibnu Hajar mengatakan at-targhib fi talqin muhtadhar bila ilaha illallah. Kalau melihat orang sedang sakratul maut atau menjelang sakratul mautnya, maka talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Talqin itu bukan cuma memperdengarkan, tapi meminta dengan penuh kehatian dan kesabaran supaya orang yang menjelang sakratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita ajarkan dia, qul, katakan la ilaha illallah. InsyaAllah orang yang menghabiskan umurnya untuk la ilaha illallah, menunaikan hak dan syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah dia amalkan, insyaallah Allah mudahkan dia la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Lakinu mautakum. Al-maut bukan diartikan sebagai mayit. Jangan talqinkan mayit kalian dengan la ilaha illallah. Al-maut ini mautul muhaqqaq, dalam dalam linguistik bahasa Arab, orang yang hampir dipastikan mau meninggal itu sudah dinamakan mayit dalam bahasa Arab. Jangan diterjemahkan secara harfiah. Talqin mayit kalian la ilaha illallah. Orang yang sudah mau dipastikan itu hampir meninggal, itu sudah dikatakan mayit. Itu secara linguistik benar. Sama seperti kita misalnya ada hadis perempuan Bani Israel memberikan minum itu anjing itu, Rasul mengatakan dakhalal jannah, dia sudah masuk surga. Bukan artinya dia sekarang di surga, tetap ada alam barzakh, kubur, macam-macam. Tapi dia sudah masuk surga, artinya dia pasti akan masuk surga. Maka talqinlah mayit kalian, pasti akan jadi mayit. Orang yang dalam kondisi pasti akan jadi mayit, dalam kondisi sakratul maut, kita talqinkan, bukan setelah dia meninggal. Maka tidak ada seorang pun para ulama yang muktabar yang memahami talqin itu dilakukan setelah meninggal, ataupun talqin itu cuma memperdengarkan. Katakan, kalau kita panik ini, ada orang yang lagi sakratul maut panik, bukan mentalqin, talqin la ilaha illallah. InsyaAllah Allah mudahkan bagi orang yang hidupnya mengamalkan la ilaha illallah. Jangan seperti kata sebagian orang-orang sufi, jangan talqin la ilaha illallah tapi talqinnya Allah saja. Jangan tiba-tiba wafatnya dalam kalimah la ilah, tiada Tuhan, sudah kafir, musyrik. Saking takutnya mereka la ilah, wafat di la ilahnya, mereka tidak pernah menuntaskan la ilah. Maka dikir-dikir mereka itu Allah, Allah saja. La ilah, meninggal, artinya tiada Tuhan, sudah meninggal, sudah jadi musyrik. Kalau enggak, Allah akan mudahkan. Kalau hambanya hidup untuk la ilaha illallah, Allah mudahkan. Masuk baginda Rasul kepada pamannya Abu Talib, hadis Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Qul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, uhajjuka bihi indallah, itu akan jadi hujjahku di hadapan Allah. Rupanya ada sahabat-sahabat Abu Talib yang lain yang membisikkan, apa kamu di penghujung hayatmu, di akhir hidupmu, kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya cuma Abu Talib mengatakan, aku di atas agama Abdul Muttalib. Nah ini kita upayakan supaya kaum muslimin itu
petunjuk, hirs. Muslim itu dia harus hirs, harus apa? Rakus, bersemangat untuk memberikan hidayah. Harus rakus, bersemangat memberikan hidayah. Melihat Muslim itu semua sama seperti kita melihat ini orang yang harus saya berikan hidayah. Apalagi di penghujung hayatnya, Rasul menziarahi seorang pemuda Yahudi, didatangi oleh baginda Rasul, masuk ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, katakan la ilaha illallah. Pemuda itu lihat bapaknya, setuju enggak? Bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti saja Abul Qasim. Akhirnya meninggal dengan mengatakan la ilaha illallah. Rasul keluar itu gembira sekali, Masya Allah. Hidupnya dihabiskan dalam kekufuran, tiba-tiba di penghujung hayatnya itu dia mengatakan la ilaha illallah. Kata Rasul, ada orang yang sama sekali tidak pernah sujud menyembah Allah, tapi dia lebih baik dibandingkan banyak dari hamba-hamba yang sujud menyembah Allah. Hidupnya nggak pernah dia salat, tiba-tiba dia dapat syurga. Orang yang salat seumur hidup belum tentu dapat syurga. La ilaha illallah. Upayakan hidup kita itu mengamalkan syarat dan rukun la ilaha illallah. InsyaAllah setelah itu Allah akan mempermudahkan kita melafadzkan la ilaha illallah di penghujung hayat kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan ke depan kita akan berbicara beberapa hadis lain tentang bentuk amaliyah secara teori. Pertemuan besok, dari apa yang harus kita lakukan kepada mayit. Artinya ini mayitnya sudah keluar ruhnya. Ketika keluar ruh, bukan artinya fisik itu sudah tidak ada lagi interaksi dengan ruh. Dia masih merasakan. Maka bagaimana tahapannya, bagaimana cara kita menta'zimkan mayit Muslim. Kita sangat bersyukur kepada Allah, syariah kita yang sangat komprehensif, sangat sempurna, yang Allah anugerahi kita dengan syariat yang sempurna itu. Dalam kondisi kita hidup, syariah ini memuliakan kita. Bahkan sampai kita mati, syariah ini masih memuliakan kita. Maka kalau kita coba lihat, misalnya sekali-kali saya pernah lihat di YouTube itu, saya banding beberapa syariah agama-agama lain, bagaimana mereka memperlakukan mayit. Islam itu langsung kita, Masya Allah, kita merasa Islam Masya Allah. Ada yang pernah saya saksikan, itu ada satu kelompok di Amerika itu, setelah dikuburkan mereka berjoget-joget di atas kuburan sambil injak-injak. Begitu cara mereka menta'zimkan, cara mereka memuliakan si mayit itu dengan cara menginjak-injak kuburnya. Kita Rasul mengatakan jangan, tidak boleh, duduk saja tidak boleh, apalagi injak. Luar biasa kita dita'zimkan, pelan-pelan dalam proses tajhiz janaiz, karena dia merasakan. Begitu Rasul mengajarkan umatnya itu. Baik, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang patut kita diskusikan besok, teori beberapa hadis penting tentang tajhiz janaiz. Dan di hari Minggu kita butuh waktu yang sedikit lebih panjang mungkin untuk kita praktekkan. Kalau ada yang patut kita diskusikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.